Hai semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pedoman penyusunan risk register. Apa sih risk register itu? Jadi, risk register adalah suatu daftar yang memuat resiko-resiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Resiko yang dimaksud di sini yaitu kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian dari tujuan serta sasaran perangkat daerah. Lalu, mengapa sih penyusunan risk register itu harus dilakukan? Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebutkan bahwa pedoman pengelolaan risiko dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani. Lalu, seperti apa sih bentuk dari kertas kerja yang akan kita gunakan dalam penyusunan risk register? Untuk mengetahuinya, ayo klik link pada gambar di bawah ini. Berikut ini adalah ke-10 form yang ada pada kertas kerja penyusunan risk register. Pertama-tama, sebelum mulai penyusunan, kita harus mengisi data perangkat daerah terlebih dahulu, mulai dari nama Pemda, tahun penilaian yang merupakan tahun penyusunan RR, periode yang dinilai yaitu tahun anggaran yang menjadi penilaian, memiliki urusan pemerintah dalam bidang apa, sampai dengan nama OPD yang terkait. Untuk pengisian form pertama, yaitu 2B, konteks strategis OPD, kita akan mengisi dari sumber data, tujuan strategis, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama. Untuk sumber data, kita dapatkan dari rencana strategis atau Renstra. Untuk tujuan dan sasaran strategis, kita dapatkan dari bab 4, rencana strategis atau Renstra. Sedangkan untuk IKU, kita dapatkan dari dokumen IKU masing-masing OPD terkait. Berikut adalah contoh pengisian form 2B, yaitu konteks strategis OPD pada Dinas Pariwisata Provinsi XYZ. Di sini sudah dicantumkan dengan jelas mengenai sumber data, tujuan strategis, sasaran strategis, serta IKU dari Dinas Pariwisata Provinsi XYZ tersebut. Selanjutnya, untuk mengisi form 2C, yaitu konteks operasional OPD, sama dengan sebelumnya, sumber data kita dapatkan dari Renstra, tujuan strategis serta sasaran strategis ada pada bab 4 Renstra. Kemudian untuk program dan kegiatan itu berdasarkan pada DPA OPD. Berikut adalah contoh pengisian untuk form 2C, yaitu konteks operasional OPD pada Dinas Pariwisata Provinsi XYZ. Di sini sudah dicantumkan tujuan strategis, sasaran strategis, program, serta kegiatannya. Selanjutnya pada form 3B, yaitu risk strategis OPD, kita akan mulai mengidentifikasi resiko yang ada pada konteks strategis OPD. Di sini kita akan mengidentifikasi resiko apa saja yang bisa menghambat pencapaian sasaran strategis OPD. Langkah-langkahnya, pertama dari pengisian kolom B dan C, diisi dengan tujuan dan sasaran yang sudah diinput pada form 2B. Untuk kolom D berisi uraian resiko, yaitu pernyataan resiko yang akan menghambat pencapaian sasaran strategis OPD. Kolom E diisi dengan kode resiko yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya untuk kolom F, yaitu pemilik resiko, diisi oleh pihak yang bertanggung jawab oleh resiko tersebut. Dalam hal ini yang merupakan eselon 2. Selanjutnya untuk kolom G, uraian sebab yaitu hal-hal yang menjadi sebab terjadinya resiko. Sementara untuk kolom H, sumber resiko. Apakah resiko tersebut berasal dari internal atau eksternal organisasi? Selanjutnya untuk kolom I diisi dengan kontrol atau unkontrol. Apakah resiko bisa dikendalikan atau tidak oleh organisasi? Untuk kolom C, uraian dampak diisi dengan dampak yang terjadi akibat dari resiko. Untuk kolom K, pihak yang terkena dampak. Untuk kolom L, kegiatan yang sudah dilakukan agar resiko tersebut tidak terjadi. Selanjutnya untuk kolom M, yaitu status pengendalian yang sudah dilakukan, apakah sudah efektif atau belum. Dan terakhir untuk kolom N, yaitu berisi apakah dari pengendalian yang sudah dilakukan masih adakah resiko yang tersisa. Berikut adalah contoh pengisian untuk form 3B, yaitu risk strategis OPD. Selanjutnya untuk pengisian form 3C, yaitu risk operasional OPD. Pertama-tama untuk kolom B dan C kita ambil dari form 2C yang sudah kita input. Kolom B di sini merupakan kegiatan apa saja yang ada di OPD untuk mencapai sasaran.
Selanjutnya untuk kolom D berisi sub kegiatan yang ada pada OPD. Untuk kolom E berisi indikator dari sub-sub kegiatan. Selanjutnya untuk kolom F berisi pernyataan resiko yang ada di sub kegiatan. Kolom G diisi dengan kode resiko. Kolom H pemilik yaitu eselon 3 dan eselon 4. Selanjutnya untuk kolom I, uraian dari resiko yang terjadi pada subkegiatan. Untuk kolom J, sumber dari mengapa resiko tersebut bisa terjadi. Selanjutnya untuk kolom K, berisi kontrol atau unkontrol, bisa atau tidak resiko tersebut dikendalikan. Kolom L, uraian dampak dari resiko yang terjadi. Kolom M, yaitu pihak yang terkena dampak dari resiko yang terjadi. Untuk kolom N, yaitu uraian pengendalian yang sudah dilakukan oleh OPD. Untuk kolom O, status apakah pengendalian yang sudah dilakukan efektif atau tidak. Dan kolom P, apakah ada sisa resiko dari pengendalian yang sudah dilakukan. Berikut adalah contoh pengisian untuk form 3C yaitu risk operasional OPD. Selanjutnya, kita akan masuk pada form 4, yaitu analisis resiko. Analisis resiko ini adalah proses penilaian terhadap resiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status resikonya. Langkah pengisiannya yaitu pertama, kita masukkan dulu resiko strategis OPD yang sudah kita identifikasi dari form 3B dan resiko operasional dari form 3C. Kemudian kita masukkan kode resiko pada kolom C. Untuk kolom D dan E, kita akan menentukan skala dampak dan skala kemungkinan. Skala dampak dan skala kemungkinan ini kita dapatkan dari FGD atau Focus Group Discussion yang skor skalanya mengacu pada lampiran Peraturan Gubernur Nomor 75. Untuk skala dampak itu ada pada tabel 1.1 lampiran Peraturan Gubernur Nomor 75, sedangkan untuk skala kemungkinan itu ada pada tabel 1.2 lampiran Peraturan Gubernur Nomor 75. Dan untuk skala resiko itu kita dapatkan dari hasil perkalian di antara skala dampak dengan skala kemungkinan. Berikut adalah tampilan dari tabel 1.1 yang menjadi acuan dalam pemberian skor pada skala dampak. Kemudian berikut ini juga adalah tampilan dari tabel 1.2 yang menjadi acuan dalam pemberian skor pada skala kemungkinan. Untuk yang berikut ini adalah contoh dari pengisian form 4 yaitu analisis risiko di mana kita menentukan skor untuk skala dampak, skala kemungkinan, serta skala risiko. Selanjutnya kita akan memasuki form 5 yaitu risiko prioritas. Risiko prioritas adalah risiko yang harus didahulukan daripada risiko lainnya karena memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pencapaian tujuan organisasi. Risiko prioritas ini memiliki skala yang sama atau lebih dari selera risiko. Yang dimaksud dengan selera risiko itu sendiri yaitu tingkat risiko yang dapat diterima oleh organisasi, yakni menyangkut batas minimal risiko yang akan ditentukan tindak pengendaliannya. Risiko prioritas ini kita dapatkan dari nilai skala risiko yang sebelumnya sudah kita tetapkan pada form 4. Biasanya nilai skor skala risiko yang diambil menjadi risiko prioritas yaitu risiko yang memiliki skala dari nilai 9 sampai yang lebih tinggi. Setelah menentukan risiko prioritas, selanjutnya kita masukkan kode risiko. Skala risiko dari form 4 tadi, pemilik risiko yaitu untuk risiko strategis eselon 2 dan risiko operasional eselon 3 dan 4. Lalu selanjutnya kita masukkan penyebab dan juga dampak mengapa risiko itu bisa terjadi. Berikut adalah contoh untuk pengisian form 5 yaitu risiko prioritas. Untuk form 7 berisi rencana tindak pengendalian risiko. Di form ini kita akan mengisi rencana tindak pengendalian atas risiko-risiko yang ada. Langkah awalnya kita akan mengisi risiko prioritas yang sudah kita tentukan pada form 5. Lalu kita masukkan kode risiko dan pengendalian yang sudah kita lakukan pada kolom C dan D. Selanjutnya untuk kolom E, kita akan masukkan celah pengendalian. Celah pengendalian ini maksudnya kelemahan dari pengendalian yang sudah ada. Kemudian pada kolom F, kita masukkan rencana tindak pengendalian yang akan kita lakukan untuk mengatasi celah pengendalian. Kemudian kita masukkan pemilik atau penanggung jawab dari risiko. Dan terakhir, target waktu penyelesaian dari rencana tindak pengendalian. Berikut adalah contoh untuk pengisian form 7 yaitu rencana tindak pengendalian risiko.
Selanjutnya form 8 yaitu informasi dan komunikasi. Langkah pertama penyusunan form 8 ini yaitu kita masukkan rencana tindak pengendalian yang sudah kita tetapkan pada form 7 di kolom B. Kemudian pada kolom C kita mengisi media atau sarana pengkomunikasian dari rencana tindak pengendalian yang sudah dilaksanakan, seperti melalui rapat evaluasi. Untuk kolom D diisi dengan pihak-pihak yang menjadi penyedia informasi atas rencana tindak pengendalian. Untuk kolom E diisi dengan pihak-pihak yang menerima informasi dari penyedia. Untuk kolom F diisi dengan rencana waktu pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan. Untuk kolom G diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan rencana tindak pengendalian. Dan kolom H diisi dengan keterangan. Berikut ini adalah contoh dari pengisian form 8 yaitu informasi dan komunikasi. Pada form ke-9, yaitu rencana monitoring pengendalian intern, berisi kegiatan pemantauan atas kegiatan pengendalian yang telah dilakukan, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Untuk langkah pengisiannya, yaitu pertama pada kolom B, kita masukkan kegiatan pengendalian yang sudah dilakukan. Pada kolom C, kita masukkan rencana metode pemantauan yang akan dilakukan. Untuk kolom D, berisi pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemantauan. Kolom E berisi rencana waktu pelaksanaan pemantauan, dan kolom F berisi realisasi waktu pelaksanaan pemantauan. Dan untuk kolom G berisi keterangan. Untuk berikut ini adalah contoh dari pengisian form 9 mengenai rencana monitoring pengendalian intern. Selanjutnya, untuk form yang terakhir yaitu monitor risk event dan RTP, di sini berisi pencatatan atas kejadian risiko. Langkah pengerjaannya untuk form risiko yang teridentifikasi itu diisi dengan risiko yang sudah terjadi. Selanjutnya, kita mengisi kode risiko, tanggal terjadinya risiko, sebab risiko, dampak risiko, dan untuk keterangan dapat diisi dengan informasi lainnya yang berkaitan dengan kejadian risiko. Selanjutnya, kita mengisi rencana tindak pengendalian, rencana pelaksanaan rencana tindak pengendalian, realisasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian, serta keterangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana tindak pengendalian. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.